Dibocorin langsung sama ibu mertua, katanya gini loh caranya ngolah terong biar rasanya tuh mirip sama ayam. Jadi pertama-tama terongnya kita potong dulu 2-3 bagian tergantung panjang terongnya ya guys. Terus terongnya ini kita iris tipis lagi pakai bantuan sumpit biar nanti tuh hasilnya enggak putus. Nah biar nanti terongnya ini enggak oksidasi, jadi kita rendam dulu pakai air garam ya. Biarin dulu si terongnya berendam, jadi kita siapin dulu buat isiannya. Aku pakai 10 buah tahu yang mau aku campurin sama 1 butir telur. Tambahkan juga bawang putih bubuk, lada bubuk, garam dan juga penyedap. Terus si tahunya ini tinggal kita remas-remas aja sampai hancur dan tercampur merata. Jangan lupa buat tambahin juga sama tepung tapioka ya guys. Terong yang udah kita kerat-kerat tadi tinggal kita isi aja sama adonan tahu 2-3 sendok makan adonan. Terus jangan lupa juga sambil dirapikan bagian atasnya dan dipadatkan juga. Kira-kira hasilnya bakal kayak gini. Udah deh, si terongnya ini tinggal kita goreng aja di minyak yang udah bener-bener panas. Gorengnya juga nggak perlu lama-lama, cukup sampai kokoh aja. Nah kalau tahunya udah kecoklatan kayak gini tinggal diangkat dan tiriskan. Sambil nunggu terongnya tiris, kita siapin dulu sausnya. Ada saus tomat, saus sambal, saus tiram, bawang putih bubuk, lada bubuk, garam, gula dan juga penyedap. Kasih secukupnya air dan tinggal diaduk aja sampai tercampur merata. Oke lanjut, aku mau tumis dulu irisan cabai rawit sampai mateng. Kalau udah baru deh kita masukin saus yang udah kita racik tadi. Masak sausnya di api kecil sambil terus diaduk sampai sausnya ini mengental. Dan kita masukin terong yang udah kita goreng tadi. Jangan terlalu sering-sering diaduk ya biar nggak hancur. Masaknya juga nggak perlu lama-lama kok karena semua bahannya ini kan udah mateng. Terakhir tinggal aku tambahin aja sama irisan daun bawang dan juga biji wijen. Nah terongnya kalau diolah kayak gini kan jadi beda. Makanya jangan lupa di-recook dan selamat mencoba. Resep ini buat ide bakar-bakaran di malam tahun baruan nanti. Karena ini tuh cocok banget buat kumpul bareng bestie atau keluarga. Nah jadi pertama-tama biar sosisnya ini lebih menarik, jadi mau aku kerat-kerat serong berlawanan arah seperti ini. Dan sosisnya ini tinggal kita rebus aja di air yang udah panas. Rebusnya juga nggak perlu lama-lama kok. Kira-kira sekitar 2 menitan sampai pada ngapung ke atas kayak gini ya. Kalau udah dingin tinggal kita tusukin aja pakai tusuk sate. Biar lebih rame, jadi aku juga tambahin sama aneka seafood lainnya. Tapi isiannya bisa disesuaikan sama selera masing-masing ya guys. Sekarang kita bikin saus olesannya. Ini tuh walaupun simple tapi rasanya beneran deh beda banget. Jadi pertama campurin cabai sama bawang putih yang udah direbus dan dihaluskan dengan saus tomat, saus barbecue dan juga saus tiram. Aduk sampai semuanya tercampur rata dan tinggal didomerin aja ke atas sosis sampai semuanya tertutupi saus ya. Untuk memanggannya aku mau panggang di grill pan, tapi bisa juga dipanggang di teflon atau di air fryer ya guys. Panggang aja di api kecil sambil terus diolesin sama bumbu olesannya. Jangan lupa juga buat sesekali dibalik. Dan asli deh ini tuh pas manggang beneran deh wanginya tuh kemana-mana sampai bikin tetangga pada iri. Resep ini juga cocok banget ya buat jadi ide jualan. Makanya jangan lupa di-recook dan selamat mencoba. Masih banyak yang belum tahu kalau bikin ayam pop ala rumah makan Padang itu bisa dilakukan dengan cara sesimpel ini. Resepnya super simple, nggak perlu ngulek-ngulek bumbu. Jadi pertama-tama kita pisahin dulu kulit ayam dari dagingnya. Setelah itu tinggal ditata rapi aja di atas wajan biar rasanya lebih gurih dan manis. Jadi aku ungkepnya pakai air kelapa ya guys. Walaupun diungkepnya tanpa ulek bumbu, tapi ini tuh beneran deh rasanya juara banget. Jadi cukup campurkan garam, desaku bawang putih bubuk, ladaku merica bubuk, jahe dan juga daun salam. Nah ayamnya tinggal kita ungkep aja sampai mateng. Dan sambil nunggu aku mau bikin dulu sambal merah ala ayam pop. Kulit ayamnya tadi kita ambil, tinggal kita tumis aja bareng minyak dan juga sedikit bawang merah. Tumis bawang merahnya sampai harum dan kulitnya ini matang dan kecoklatan. Dan aku juga mau larutin desaku cabai bubuk dengan 3 sendok makan air sampai tercampur merata dan teksturnya jadi seperti pasta kayak gini ya guys. Kalau cabai bubuknya udah larut sama air, tinggal kita tuang aja ke atas tumisan kulit tadi disusul sama irisan tomat juga. Nah, tumis lagi tomatnya sampai layu, terus kita tambahkan 3 sendok makan air ungkepan ayam. Tambahkan juga dengan garam dan desaku bawang putih bubuk, lalu kita tumis lagi dan aduk sampai tercampur merata. Kalau tercampur merata, bahan sambalnya ini tinggal kita chopper aja sampai semuanya halus, nggak perlu tambahan apa-apa lagi ya guys. Untuk ayam yang tadi udah kita ungkep, tinggal kita goreng aja di minyak yang udah bener-bener panas dan gorengnya nggak perlu lama-lama ya guys. Kalau udah sedikit kecoklatan langsung bisa diangkat dan tiriskan. Nah sekarang untuk air ungkepannya jangan dibuang ya, cukup dipisahkan dari rempah-rempahnya aja dan dinyalakan lagi pakai api kecil. Tambahkan 2 sendok makan larutan tepung maizena, aduk lagi sampai mengental. Nah bumbunya ini bisa langsung dituang aja ke atas ayam popnya yang mau aku sajikan bareng daun singkong dan saus yang udah kita bikin. Gimana bikinnya gampang banget kan, walaupun gak perlu ulek-ulek bumbu tapi beneran deh rasanya tuh gurih manis. Ini sih bikin dipuji-puji suami. Makanya jangan lupa di-recook dan selamat mencoba. Kalau udah masih
rambutan, gak afdol deh kalau nggak bikin menu yang satu ini. Jadi pertama-tama rambutannya mau aku cukur dulu biar lebih gampang pas ngupasnya ya guys. Tinggal dibelah aja menjadi 2 bagian, terus pisahin ya antara kulit sama isinya. Nah biar nanti tuh lebih gampang makannya, jadi mau aku pisahkan juga dari bijinya ya guys. Tinggal dicongkel aja pakai sendok, terus masukin ke sebuah wadah, tinggal dicampurkan aja bareng jeruk nipis, gula pasir, garam dan juga cabai bubuk. Kalau untuk takarannya ini optional aja ya guys, bisa disesuaikan lagi dengan selera masing-masing. Dan kalau kalian nggak suka cabai bubuk, bisa diganti juga pakai bon cabai ya. Terus tinggal dikocok aja sampai tercampur merata. Asli sih ini tuh rasanya asam, pedes, manis. Makannya juga lebih enak karena udah dibuangin bijinya. Jangan lupa di-cook dan selamat mencoba. Kalau kalian pengen pepes ikan tapi males ribet bungkus-bungkusnya, deh pakai resep aku ini aja, bikinnya simple, rasanya enak, bumbunya tuh resep ke dalam. Jadi pertama-tama kita kerat-kerat dulu ikannya. Di sini aku pakai ikan nilaping ya guys, tapi bisa diganti juga sesuai selera masing-masing. Nah, ikannya ini biar gak bau amis, tinggal dikasih aja jeruk nipis, terus biarin dulu 10-15 menit. Sambil nunggu aku mau siapin dulu bumbunya. Aku tuh kalau masak wajib banget bumbunya super medok. Jadi emang takaran bumbunya itu lebih banyak ya guys. Ini tinggal dicampurin aja semua bahan yang udah aku tulis di teks. Dan aku ngeblendernya itu pakai minyak goreng ya guys, nggak pakai air. Kalau bumbunya udah halus kayak gini, tinggal dibalurin aja ke semua ikan. Balurin ikannya sampai bener-bener merata ya guys, biar nanti tuh ngeresep sampai ke dalam. Kalau biasanya pepes itu dikukus, tapi kali ini aku pakai cara tempok dulu. Jadi beneran digarang di teflon. Gak pakai air sama sekali, tinggal dialasin aja pakai daun pisang, lalu kasih aromatik, serai, lengkuas, jahe, daun salam dan juga daun kemangi. Susun ikan di atasnya, lalu beri sisa bumbunya. Ini opsional aja, kalian bisa tambahin lagi sama irisan tomat. Dan kalau kalian suka pedes, bisa banget buat ditambahin lagi sama irisan cabai merah dan juga cabai hijau. Bagian atasnya aku tutup lagi pakai daun pisang, lalu tinggal kita masak aja pakai api paling kecil sampai mateng. Untuk teman makannya di sini aku mau bikin acar, tinggal irisin aja timun, wortel dan juga bawang merah. Campurin dengan cabai rawit hijau, gula, garam dan juga cuka. Aduk merata lalu diamkan aja sampai acarnya ini jadi. Balik lagi ke ikannya, kalau udah bener-bener kering dan udah nggak ada kadar airnya, ini tuh tandanya udah mateng ya guys. Menurut aku pepes ikan yang nggak dikukus kayak gini bumbunya lebih resep, lebih wangi. Makanya kalian wajib banget recook dan selamat mencoba. Rasanya bangga banget deh sama diri sendiri karena udah nyiptain resep ini. Resep yang mau di-recook ratusan kali pun gak pernah ngebosonin, karena selain enak ini tuh bikinnya juga gampang. Jadi pertama-tama tinggal kita campurin aja dada ayam pilet dengan 1 butir telur, tepung maizena, garam, penyedap dan juga lada. Aduk sampai merata lalu kita marinasi dulu sekitar 5 menit ya. Setelah dimarinasi lanjut kita goreng satu persatu kayak gini biar nggak nempel ya. Gorengnya juga wajib banget di minyak yang udah panas. Pakai api sedang, nggak perlu sampai kering banget, cukup sampai berkulit kayak gini, langsung angkat dan tiriskan deh. Oke, di wajan yang lain aku mau tumis dulu bawang putih yang udah aku cincang. Kita tumis sampai kecoklatan dan harum, baru deh kita tambahkan dengan air, saus sambal, saus tiram, kecap manis dan juga saus tomat. Jangan lupa buat kasih seasoning juga, garam, penyedap dan juga lada hitam. Nah ini tuh tinggal kita masak aja di api kecil sampai sausnya ini mengental dan caramelize kayak gini. Masukkan irisan bawang bombay, cabai merah besar, cabai hijau besar, ayam yang udah digoreng dan kita kentalkan dengan larutan tepung maizena. Masaknya juga nggak perlu lama-lama, cukup tercampur rata kayak gini bisa langsung disajikan. Aku namain menu ini ayam lada hitam asam manis. Asli ini enak banget, kalian wajib banget recook dan selamat mencoba. Kalau di daerah kalian belum ada yang jual, cusi buruan jual. Karena ide jual yang satu ini tuh bikinnya gampang, modalnya ekonomis, dijamin diserbu pembeli. Jadi pertama-tama kita didihkan dulu air dengan gula pasir. Ini tuh wajib banget sampai airnya bener-bener mendidih ya guys. Baru deh kita masukin tepung maizena sambil diaduk terus kayak gini. Lalu masak sampai mengental dan mendidih, baru matikan api, masukin susu evaporasi, sedikit garam dan juga kental manis. Masukinnya ini di wajan yang masih bener-bener panas ya guys, lalu tinggal diaduk merata dan mau aku bagi menjadi 2 adonan. Nah adonan yang pertama mau aku campurin sama perisa bubble gum dari Mohle. Ya udah pasti aromanya wangi, harganya terjangkau, udah halal dari BPOM dan tersedia banyak pilihan warna dan rasa. Nah kalau untuk adonan yang kedua ini aku kasih perisa nanas, tinggal kita aduk aja sampai tercampur merata. Lalu kita diamkan sampai bener-bener dingin kurang lebih selama 1 jam ya guys. Nah di dalam plastiknya aku kasih keju oles atau bisa diganti dengan glaze. Lalu tinggal diurutkan ke atas aja kayak
di video ya guys. Isi plastik dengan adonan es mambo, lalu tinggal diikat aja. Untuk cara ngikatnya boleh dengan cara apapun ya guys. Lalu biar tambah lucu dan menarik, di sini tuh mau aku kasih stiker bulat kayak gini dan tinggal kita bekukan aja di kulkas. Gimana nggak diserbu pembeli? Coba udah tampilannya lucu, rasanya manis creamy, teksturnya lembut. Jadi kalian wajib banget sih recook di rumah dan selamat mencoba.